Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dianggap sebagai menyampaikan kebaikan dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja selesai kami diminta bicara di namanya Serabi ya dari Petri tentang manfaat stem cell untuk penyakit-penyakit infeksi, apakah bisa ataukah tidak. Bagaimana mekanismenya? Maka sesuai dengan judulnya masih kontroversi. Jadi stem cell ini kalau untuk kasus-kasus infeksi, untuk COVID-19, untuk HIV apakah bisa atau tidak memang masih kontroversi. Tetapi kalau kita lihat di berbagai macam jurnal, sesungguhnya sudah cukup kuat evidence base-nya. Sudah levelnya mungkin 1A gitu ya. Sehingga sesungguhnya sudah cukup kuat, tetapi memang belum keluar standar layanan, maka tidak bisa dijadikan sebagai guideline terapi gitu. Sama juga dengan kami di rheumatologi, maka sudah banyak clinical trial yang dilakukan untuk autoimun dan memang sangat baik gitu ya, tapi tetap dibutuhkan standar layanan. Maka kenapa stem cell ini bisa bermanfaat pada kasus infeksi-infeksi tersebut? Ya, karena kandungan sekretomnya. Di situ ada growth factor, sitokin, kemokin, exosom yang dia berfungsi anti radang, anti inflamasi. Artinya dia akan menekan inflamasi karena banyaknya inflamasi pada kasus-kasus infeksi. Kemudian dia anti apoptosis, anti kematian sel-sel endotel pada sepsis misalnya. Maka banyak terjadi kematian sel endotel sehingga jadi kerusakan. Bisa dicegah dengan menggunakan stem cell ataupun produk metaboliknya. Pada kasus HIV ternyata sekretum ataupun stem cell ini akan bisa meningkatkan imun kita, menurunkan CD4 yang sebagai penanda lemahnya sistem imun kita ya. Kemudian dia akan menghambat penempelan kuman-kuman virus HIV kepada sel-sel kita. Gitu. Untuk COVID-19 sudah banyak penelitian dan memang sudah banyak nih clinical trial dilakukan itu, termasuk kami sudah melakukan multi-center clinical trial double blind ya, dan hasilnya sangat baik dalam mempercepat proses perawat inapnya pada pasien COVID, artinya cepat sembuh nih ya. Kemudian meningkatkan oksigenasi, memperbaiki gambaran paru-parunya secara radiologi dan lain sebagainya. Sudah banyak clinical trial sebetulnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah memang efektif buat kasus-kasus infeksi, saya bilang bisa ya bisa tidak. Clinical trial sudah banyak, tinggal nanti secara lain bagaimana gitu. Ya memang masih tetap dibutuhkan data penelitian lebih banyak lagi secara multicenter dan RCT ya supaya kuat untuk penelitian kita gitu. Tapi secara umum, insya Allah kondisi akan bisa membaik, dan sekali lagi bahwa bahwa stem cell ini sebagai terapi ajuvan, terapi tambahan, bukan terapi utama. Gitu.